Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai custom ROM dari Corvus 16.5 ya. Dan di sini device Redmi Note 8 Giga. Dan saya baru aja cobain custom kernel dari 16 guys. Dan di 16 ini untuk Android 11 ya, support Android 11, Android 10, cuma filenya beda. Dan di sini sebenarnya bisa untuk Android 11 MIUI juga ya. Jadi kalau kalian mau cobain di Android 11 MIUI, kalian bisa tes di kernel ini juga. Dan ini juga bisa di AOSP kayak di Chrome Corvus ya. Dan di kernel 16 ini juga mantap, layar juga sensitif, buat game juga enak, buat daily juga nggak terlalu boros, baterainya masih enak lah. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kita akan cobain buat ganti custom kernel, dan di sini saya masih pakai ROM dari Corvus ya. Corvus Android 11 di versi 16.5, dan kernel yang saya masih pakai di video ini adalah kernel Predator. Kita akan cobain ganti ke kernel 16 ya. Di kernel 16 juga enak buat game, enak buat daily ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah pakai. Dan di 16 kernel ini bisa untuk MIUI, bisa untuk AOSP, ada untuk Android 11, ada untuk Android 10 ya. Jadi bisa bebas, kalian bisa pilih sesuai kebutuhan aja. Oke, untuk di ROM ini saya lumayan betah ya, di Corvus 16.5 saya masih enak-enak aja di ROM ini, belum ada bug yang saya alami, nggak pernah force close, nggak pernah restart sendiri, nggak pernah freeze ya, intinya belum pernah ngalamin kendala dan saya masih betah ya. Oke, dan dari keamanan di sini juga lumayan banyak, ada face unlock, fitur di jari, cuma saya belum pakai, cuma nggak ada masalah. Lokasi juga nggak normal, dan di baterai kita bukan review baterai ya. Ini baterai dari penggunaan saya sebelumnya, cuma kita nggak review baterainya guys. Oke, dan kita di sini pakai kernel standar ya, karena pakai kernel apapun tetap standar kebacanya guys, 2,02. Dan kita akan cobain ganti ke kernel 16 ini, dan di kernel 16 ini kalian bisa cobain juga ya. Di kernel 16 ini support Android 11, Android 10 juga support, jadi tergantung versi Android kalian, tergantung filenya beda ya. Versi Android 10 beda, Android 11 beda, dan di video ini kita cobain yang Android 11 nya guys. Oke, untuk Predator kernelnya lebih cocok buat ngegame ya, buat daily agak cepat turun, tapi buat game mantep. Dan kita tes bentar, kita liatin, kita akan cobain ganti aja. Habis ini kita ganti via DWRP. Di sini 130-an untuk bawaannya ya. Jadi ini masih enak, masih stabil untuk di, kalau dilihat dari scrolling test ini mantap ya performa Predator kernelnya. Kalian bisa cobain kalau suka main game ya, tapi kalau buat daily mungkin bisa coba di 16 kernel ini ya kalau sambil dailynya guys. Oke, lumayan stabil, tetap stabil ya, nggak cepat panas. Dan kita tes saja langsung masuk Magis, dan di sini Magisnya kita pakai versi 21.4. Modul Magisnya unlock grafik PUBG dan modul improvement kamera. Kita tes langsung masuk TWRP, hemat tombol masuk ke TWRP, dan kita flash nanti guys. Oke guys, jadi kita masuk di TWRP, dan di sini kita pakai Pit Black Recovery Project, dan disaranin samain aja TWRP, mau flash ROM, kernel, Magis samain aja. Dan cara ganti TWRP-nya mau di deskripsi ada, mau update atau tinggal atau pindah di deskripsi ya. Untuk caranya mudah banget, di deskripsi ada. Dan sebelum kita mulai mungkin kita bisa cek dulu filenya ya, mana dia kernel dari 16. Oke, ini dia kernel dari 16R ya, Giga. Dan ini bisa untuk Redmi Note 8 ya. Untuk Android 11-nya karena di sini kernel R. Dan sebelum kita mulai mungkin kita bisa backup dulu, kalau kalian takut backup bagian boot sama DTB ya. Untuk jaga-jaga kalian bisa backup boot sama DTB, dan tinggal restore kalau misalkan kalian mau restore ya. Untuk cache mungkin bisa di awal atau di akhir, terserah, cuma di video ini kita nanti aja lah, di akhirnya aja. Kita langsung flash ya, kita nggak backup kalau kalian takut. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Takut backup aja dulu, tapi di video ini kita nggak backup ya, karena sebelumnya kita sudah pernah tes, jadi harusnya aman ya.
Oke, kita tinggal tunggu sampai kelar dan tunggu aja sampai selesai ya. Jangan langsung bisa di reboot, tapi kita wipe cache dulu sekalian ya, karena kita mau wipe cache dan reboot sistem. Oke, dan mudahan bisa booting guys. Kita tungguin bentar, mudahan bisa booting ya. Kalau nggak bisa booting ya berarti sabar, nggak jadi flash kernel 16 ini ya, flash kernel yang lain. Oke, terasa sukses dan kita tinggal tungguin masuk home screen aja guys. Oke guys, jadi sudah masuk di home screen-nya. Kita tes double tap-nya untuk awal. Double tap-nya normal, nggak ada kendala. Dan kita lihat juga di bagian kamera. Oke, kameranya bisa nyala, nggak ada masalah untuk kamera. Kita tes berapa detik doang. Harusnya sih normal ya, karena sebelumnya saya pernah tes di ROM MIUI kalau nggak salah. Kita tes. Oke, di sini jalan nggak ya? Oke, jalan ya. 4 detik, 5 detik benar. Normal untuk kamera. Dan kita buka setelan dulu. Kita bisa cek di setelannya aja ya, di tentang ponsel, versi Android, dan ini dia kernel dari 16 kernel. Ini Android 11 Clang version juga ya. Oke, untuk sementara ini juga enak, layar juga sensitif. Dan yang lainnya sih harusnya normal ya, kamera normal, double tap juga normal. Dan kalau kita cek dari CPU Z sebenarnya ini sama aja, nggak ada yang beda ya, sama aja dari CPU Z. Dan kita mungkin bisa cek di trolling test juga sekalian. Nanti kita liatin dan kita tes bentar ya guys. Oke, lumayan di sini, tapi kalau dilihat sih mungkin lebih stabil yang Predator ya, lebih tinggi performanya juga Predator sampai 40, 140 di sini 120, 130 juga sampai ya. Dan juga masih stabil. Tapi kalau buat ngegame mungkin saya lebih saranin ke Predator. Kalau buat daily ataupun sambil ngegame di sini juga enak ya, nggak terlalu boros kalau 16 kernel ini. Oke, kita akan tes di game PUBG juga mungkin sekalian ya. Kalau kalian mau tes di game yang lain juga boleh, bebas. Tapi di video ini kita tes di PUBG Mobile ya guys. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk di game PUBG dan kita tesnya di sini di PUBG Mobile ya. Kalau kalian tes di game yang lain juga bebas. Dan di sini saya unlock grafik 90 fps pakai modul audio high dan kita tes. Bentar kita lihatin suhu dan lain-lainnya ntar ya.
Oke guys, jadi di sini suhunya sampai 40 derajat untuk ngegame bentar ya, dan di sini masih normal kalau menurut saya, karena di sini juga buat game lumayan enak, kurang lebih mirip-mirip dengan Ryzen kernel juga ya. Tapi di 16 ini juga mantap, nggak terlalu boros juga dan lebih cocok buat daily juga ya guys. Oke, gitu doang review singkatnya. Di 16 kernel ini bisa untuk MIUI ya, jadi bedanya di sana kalau Predator tuh nggak bisa untuk MIUI Android 11, tapi di sini bisa langsung sekalian di MIUI juga guys. Oke, gitu dong review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.